Halo, selamat datang kembali di Berbagi Cerita. Hari ini kita akan bahas satu kebiasaan yang mungkin gak banyak orang berani akui. Tapi diam-diam, kebiasaan ini udah jadi lingkaran yang mengikat banyak orang, bikin hidup gak tenang, hati gak damai, dan masa depan terasa berat terus. Kita tak ngomongin tentang kebiasaan meminjam uang. Mungkin kamu sekarang lagi ada di posisi itu. Lagi dikejar tagihan, bingung gimana bayar cicilan, dan satu-satunya solusi yang kamu lihat, ya minjem uang lagi. Dan kamu nggak sendiri. Banyak orang di luar sana yang terjebak dalam kebiasaan ini. Bukan karena mereka pengen, tapi karena mereka ngerasa nggak punya pilihan lain. Awalnya kamu pinjam kecil, buat nutup kebutuhan mendesak, buat bayar uang sekolah anak, buat beliin obat orang tua, atau buat isi dapur biar tetap bisa makan. Tapi tanpa sadar, itu jadi pola. Kamu mulai terbiasa mengandalkan uang orang lain untuk menyelamatkan diri dari krisis yang datang terus-terusan. Dan pelan-pelan, kamu makin tenggelam. Bukan cuma secara finansial, tapi juga secara mental dan emosional. Karena setiap kali kamu bilang, boleh nggak aku pinjam dulu, nanti aku ganti ya, ada rasa malu yang kamu telan. Ada beban yang kamu simpan sendiri. Ada utang budi yang makin hari makin bikin kamu merasa kecil di depan orang lain. Dan lebih beratnya lagi, kadang kamu mulai hidup bukan untuk bahagia, tapi untuk ngejar-ngejar utang yang kamu buat sendiri. Hidupmu jadi daftar panjang siapa yang harus kamu bayar minggu ini. Siapa yang kamu hindari karena belum bisa balikin. Siapa yang kamu nggak berani chat karena takut ditagih. Dan kamu capek. Kamu mulai ngerasa harga dirimu hilang. Kepercayaan diri kamu makin turun. Kamu jadi takut ngambil keputusan besar. Karena kamu sendiri belum selesai dengan beban-beban lama yang terus numpuk. Tapi tahu nggak? Yang bikin kebiasaan ini makin mengakar itu bukan cuma soal uangnya, tapi karena kamu belum pernah duduk dan jujur sepenuhnya sama diri sendiri. Belum pernah kamu nanya, kenapa sih aku terus-terusan minjem? Apa karena penghasilanku belum cukup? Atau karena gaya hidupku terlalu tinggi? Apa karena aku nggak berani bilang tidak saat orang lain minta traktir, minta bantuin, minta dibagiin rezeki? Padahal aku sendiri lagi nggak punya. Kebiasaan minjem uang itu seringkali muncul bukan karena kamu males kerja keras, tapi karena kamu nggak pernah belajar ngatur batas. Kamu nggak pernah diajarin caranya bilang, maaf, aku belum bisa. Atau, aku harus utamakan kebutuhan keluargaku dulu. Dan akhirnya, kamu terus-terusan nyoba jaga citra sebagai orang baik. Yang selalu ada kalau diminta. Yang nggak mau kelihatan susah. Yang nggak mau dibilang pelit. Padahal, setiap kali kamu maksa kelihatan mampu padahal nggak mampu, itu bukan kebanggaan. Itu jerat. Jerat yang bikin kamu makin jauh dari ketenangan dan kemandirian. Tapi kamu masih bisa lepas. Pelepasan itu dimulai dari keberanian buat jujur. Sama kondisi, sama kemampuan, sama batas. Karena nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang yang kamu butuh itu bukan pinjaman lagi, tapi perubahan pola pikir. Mulai dari belajar hidup sesuai kemampuan. Belajar bilang belum bisa. Belajar cari penghasilan tambahan, walau kecil, asal konsisten. Dan terutama, belajar bilang cukup ke diri sendiri. Cukup jaga gengsi. Cukup pura-pura kuat. Cukup terus-terusan ngerasa nggak enak kalau nggak bisa bantu orang lain. Padahal, kamu sendiri belum selesai dengan dirimu. Kamu berhak punya kehidupan yang damai dan stabil. Bukan hidup yang selalu kejar-kejaran sama tagihan dan utang. Jadi hari ini, kalau kamu sedang dalam lingkaran itu, ambil jeda sebentar, tarik napas dalam-dalam, dan tanya ke diri sendiri, apa aku mau terus kayak gini? Apa aku siap mulai dari nol demi bisa lepas dari kebiasaan ini? Jawabannya mungkin gak mudah, tapi setiap langkah kecil menuju kejujuran itu adalah langkah besar buat ngelepas beban. Kamu gak harus langsung lunasin semua hari ini, tapi kamu bisa mulai dari satu hal, stop nambah utang baru. Karena terkadang langkah paling besar bukan soal bayar utang, tapi berhenti bikin yang baru. Kamu bisa, pelan-pelan. Dan ingat, kebiasaan minjem uang itu bukan identitas kamu. Itu cuma pola lama yang terbentuk karena keadaan, karena tekanan, karena situasi hidup yang mungkin gak kamu pilih, tapi kamu harus hadapi. Tapi hari ini kamu bisa pilih ulang. Pilih jadi pribadi yang bertumbuh, yang pelan-pelan bangun pondasi finansial dari nol. Walau butuh waktu, walau jalannya panjang. Karena lebih baik kamu jalan pelan dengan kaki sendiri, daripada terus lari cepat tapi pakai kaki orang lain. Dan tahu nggak, ada hal yang lebih mahal dari uang, yaitu rasa tenang. Tenang saat tidur karena nggak ada yang ngejar-ngejar utang. Tenang saat buka HP karena nggak ada pesan minta balikin pinjaman.
Tenang saat ketemu orang karena kamu nggak lagi pura-pura lupa, nggak lagi pura-pura sibuk. Tenang karena kamu mulai hidup sesuai kemampuanmu. Dan dari situ, kamu bisa mulai bangun harga diri yang hilang pelan-pelan. Bukan dari pencitraan, tapi dari keberanian buat jujur. Bukan dari gengsi, tapi dari integritas. Karena saat kamu berhenti hidup dari utang ke utang, kamu mulai punya ruang buat mikirin hal-hal yang lebih penting. Masa depan anakmu, kesehatan mentalmu, hubunganmu dengan orang-orang terdekat, dan impian-impian lama yang pernah kamu simpan karena kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin deh kalau kondisiku masih begini. Tapi ternyata mungkin, asal kamu berani mulai dari satu langkah kecil hari ini. Dan kalau kamu masih ragu nggak apa-apa. Takut itu wajar, ragu itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa takut itu membungkam potensi kamu. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikir. Kamu cuma perlu bukti, bukan cuma motivasi. Dan bukti itu datang saat kamu mulai pilih jalan yang baru, jalan yang mungkin gak populer, jalan yang mungkin bikin kamu harus bilang tidak lebih sering. Tapi itu jalan yang bikin kamu merdeka. Aku tahu ini berat, tapi kamu gak sendirian. Di Berbagi Cerita, kita akan terus bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dianggap biasa, padahal punya dampak besar ke hidup kita. Jadi kalau kamu ngerasa video ini berguna, klik like-nya ya. Itu salah satu cara kamu bilang ke algoritma, konten kayak gini penting. Dan kalau kamu belum subscribe, yuk gabung. Karena kita nggak sekadar bikin video, kita sedang bangun ruang tumbuh bareng-bareng. Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar, aku siap hidup tanpa utang. Mulai hari ini, biarkan kata-kata itu jadi doa dan langkah pertama kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.